Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak ustazah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah silahkan simak uraian materi pembelajaran 3 pada hari ini dengan baik ya. Silahkan. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 yang mana masih berhubungan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak ustazah, silahkan baca kembali teks pawai budaya pada halaman 1 dan 2. Selanjutnya, anak-anak ustazah, siapa yang masih ingat sifat-sifat bunyi apa aja? Ayo, mari kita ingat bersama. Sifat-sifat bunyi yang pertama, memerlukan medium atau benda perantara. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yang keempat, mengalami pelenturan. Dan yang kelima, mengalami perpaduan seperti dua speaker musik. Lalu, apa hubungannya dengan sifat bunyi yang kita pelajari pada hari ini? Nah, selanjutnya, pada teks cerita pawai budaya, kita sudah membaca tentang keberagaman budaya. Salah satunya keberagaman alat musik daerah. Nah, yang ternyata dari berbagai macam alat musik daerah tersebut memiliki berbagai macam sifat bunyi. Ayo, mari kita lihat apa saja jenis alat musiknya. Nah, berikut berbagai jenis alat musik yang mampu menghasilkan bunyi. Nah, anak ustazah bisa perhatikan gambar yang pertama, yaitu alat musik kendang. Cara memainkan dan bagaimana cara menghasilkan bunyi dari alat musik kendang ini. Nah, alat tersebut dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh pada bagian selaput membrannya. Ketika dipukul atau ditabuh, selaput ini kemudian akan bergetar. Nah, getaran pada selaput kendang inilah yang kemudian menghasilkan bunyi. Lalu, pada alat musik yang kedua, yaitu alat musik kecapi. Alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik. Nah, pada saat dipetik, maka akan terjadi resonansi udara di dalam badan kecapi yang kemudian menghasilkan gelombang yang sampai pada telinga kita. Nah, gelombang tersebutlah yang mampu menghasilkan bunyi. Dan pada alat musik yang ketiga, yaitu alat musik suling. Tentu sudah tahu ya, alat musik suling ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut yang mampu menghasilkan bunyi. Nah, anak ustazah, ternyata bukan hanya 3 alat musik ini saja yang mampu menghasilkan bunyi, tapi berbagai alat musik yang lainnya juga mampu menghasilkan bunyi. Selain itu, apa hanya alat musik yang mampu menghasilkan bunyi? Ya, tentu tidak. Jadi, anak-anak ustazah juga sering menemukan berbagai aktivitas yang mampu menghasilkan bunyi. Contohnya ya, kita lihat apa aja. Nah, seperti yang sudah ustazah bilang tadi, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas yang menghasilkan bunyi. Ayo, apa aja? Nah, sekarang ustazah kasih contohnya ya. Yang pertama,
ketika kita mengetuk pintu rumah, itu dapat menghasilkan bunyi. Kemudian yang kedua, hentakan kaki ketika berlari juga menghasilkan bunyi. Nah, coba anak ustazah sambil dipikirkan apa aja jenis kegiatan atau aktivitas yang mampu menghasilkan bunyi. Nah, itu tadi uraian materi ustazah di pembelajaran 3. Setelah kita mempelajari materi hari ini, semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya. Nah, agar anak-anak ustazah lebih memahami materi yang telah disampaikan, ustazah minta untuk berlatih mengerjakan latihan berikut ya. Nah, anak ustazah, latihan muatan IPA-nya yaitu berikan contoh kegiatan menghasilkan bunyi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ustazah kasih contoh cara mengerjakan latihan muatan IPA-nya. Anak ustazah silahkan buat tabelnya ya. Tuliskan jenis kegiatannya dan cara menghasilkan bunyinya. Contoh, jenis kegiatan mengetuk pintu. Cara menghasilkan bunyi dengan cara memukul permukaan padat pintu akan menghasilkan getaran gelombang, yaitu bunyi. Nah, sekarang berikan 3 contoh lainnya kegiatan menghasilkan bunyi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak ustazah buat tabelnya dan tulis jenis kegiatannya apa, lalu cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Baik, itu tadi uraian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya dengan baik. Nah, dan jangan lupa latihannya dikerjakan dan dikumpul ke wali kelasnya masing-masing paling lambat pukul 22 WITA hari ini. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Salah hilap ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.